Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat pagi ya. Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang interaksi sosial. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut pada pembahasan kali ini. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yang ada 4 subbab. Yang pertama adalah interaksi sosial, yang kedua adalah ciri dan tujuan interaksi sosial, yang ketiga adalah jenis interaksi sosial, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang sebelum kita membahas pada interaksi sosial, kalian lihat dulu gambar ini. Nah, ini ada 2 orang anak sedang berjabat tangan. Apakah ini yang dinamakan interaksi sosial? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam bentuk aksi dan reaksi. Yang dinamakan aksi itu adalah yang memberikan gerakan, yang memberikan sentuhan, dan reaksi itu adalah yang menerima gerakan atau yang menerima sentuhan. Ya, jadi semisal aksi itu adalah yang mempengaruhi, reaksi itu adalah yang dipengaruhi. Contohnya seperti kalian menyapa teman kalian. Kalian menyapa teman kalian dengan hello, itu adalah kamu yang aksinya. Reaksinya itu dari temanmu kayak gimana? Hello juga lah, itu berarti reaksi ya. Itu namanya interaksi sosial. Jadi harus ada komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya dengan melalui mulut, bisa juga melalui bahasa, gestur tubuh, atau bahasa tangan. Biasanya kalian pernah lihat di orang-orang yang tunawicara atau yang tidak bisa bicara atau yang tidak bisa mendengar, itu kan mengungkapkan, berkomunikasinya itu dengan menggunakan simbol tangan. Nah, ini yang poin yang kedua ini sudah saya jelaskan. Interaksi sosial merupakan proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi ada simbol bahasa atau gestur tubuh. Bahasa ini bisa juga dengan menggunakan bahasa apapun, bahasa Indonesia bisa, bahasa dari negara lain, pokoknya bahasa ya. Tapi jangan bahasa batin, itu tidak termasuk dengan interaksi sosial ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 gambar, yang satunya adalah guru sedang menerangkan kepada siswanya, yang kedua ini, gambar yang kedua adalah orang pekerja kantoran yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, di antara 2 gambar ini yang termasuk interaksi sosial itu yang mana? Ya, yang termasuk interaksi sosial itu adalah guru sedang menerangkan. Karena kenapa? Perlu diingat tadi ya, pengertiannya bahwa ada aksi dan reaksi. Kalau ini aksinya itu adalah gurunya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Sedangkan reaksinya gimana? Siswanya itu menjawab dengan cara mengacungkan tangan seperti ini ya. Kalau yang ini bukan termasuk interaksi sosial. Karena kenapa? Karena ini tidak ada aksi dan reaksi. Tidak ada aksi tapi tidak ada reaksinya ya. Ini pada sibuk sendiri dengan gadgetnya masing-masing. Jadi bukan dikatakan sebagai interaksi sosial. Oke, paham ya sampai sejauh ini ya. Kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri dan tujuan interaksi sosial. Yang pertama adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu apa aja sih? Ini. Nah ya, ciri-ciri interaksi sosial yang pertama itu ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Karena kan interaksi sosial kan harus ada komunikasi, jadi kan harus ada lebih dari 1 orang. Kalau 1 orang itu bukan interaksi sosial karena tidak bersentuhan atau tidak berbicara atau tidak komunikasi dengan siapapun kan, jadi itu bukan dikatakan sebagai interaksi sosial. Harus lebih dari 1 orang. Kemudian ciri yang kedua
ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol. Simbol tadi sudah saya terangkan bersifat simbol tangan atau dengan gestur tubuh seperti itu ya. Yang ketiga ada dimensi waktu, yaitu yang lalu, kini, dan mendatang. Jadi kamu melakukan interaksi sosial itu waktunya kapan? Kemarin, hari ini, atau lusa, seperti itu ya. Yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Pada saat kalian menyampaikan sesuatu kepada teman kalian, itu jelas ada tujuannya ya. Gak mungkin kalian ngomong-ngomong sendiri tanpa tujuan, itu gak mungkin ya. Jelas kalian berbicara kepada teman kalian itu bahwa ada sesuatu yang disampaikan, ada tujuan tertentu yang kalian sampaikan kepada teman kalian. Oke, kita lanjut ke tujuan interaksi sosial. Tujuan interaksi sosial itu apa aja? Ini bisa kita lihat Presiden kita SBY sedang berjabat tangan dengan presiden dari negara lain. Tujuannya itu apa? Ingin didengar. Yang kedua, menjalin keakraban antara kedua negara ini. Yang ketiga, resolusi konflik, jadi ini mengatasi masalah. Yang keempat adalah belajar. Contoh yang lebih gampang lagi, semisal kalian ingin berbicara kepada teman kalian, tujuan kalian ingin berbicara kepada teman kalian itu untuk apa? Tujuannya kan ingin didengarkan teman kalian kan. Yang kedua adalah menjalin keakraban. Dengan kalian berkomunikasi secara intens ke teman kalian itu kalian akan semakin akrab, semakin kenal dengan teman satu sama lain. Yang ketiga adalah resolusi konflik, jadi mengatasi konflik yang kalian ceritakan kepada teman kalian. Yang keempat adalah belajar. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis interaksi sosial ya. Jenis-jenis interaksi sosial ini ada 3 macam. Yang pertama adalah interaksi sosial antara individu dengan individu ya, jadi antara satu orang dengan satu orang, jadi saling berkomunikasi. Komunikasinya lewat apa? Lewat bahasa, berbicara secara langsung bisa, atau melalui sentuhan. Nah, interaksi sosial antara individu dengan individu ini sifatnya langsung, yaitu berarti langsung bertatap muka, langsung ketemu ya, tidak melalui WA atau melalui video call, tidak, jadi langsung bertatap muka. Yang kedua, interaksi sosial antar individu ini terjadi ketika masing-masing individu bertemu dan melakukan interaksi sosial satu sama lain, jadi saling berbicara, saling bersentuhan, memberikan aksi dan reaksi. Contohnya kayak apa ini? Contoh yang paling sederhana itu adalah saling menyapa ya, jadi kalian menyapa teman kalian, hey hello, baru teman kalian menjawab hey hello juga ya, itu sudah termasuk interaksi sosial. Paham ya? Untuk yang jenis yang kedua, yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak guru ini sedang menerangkan kepada siswanya. Guru ini yang memberikan aksi, yang reaksinya ini adalah sekelompok siswa ini ya. Dikatakan individu dengan kelompok itu jika orangnya lebih dari 3, itu bisa dikatakan berkomunikasi dengan kelompok ya. Kalau individu dengan individu tadi kan 2 orang, kalau individu dengan kelompok ini individu berbicara dengan orangnya yang lebih dari 3 ya, seperti itu ya. Lanjut ke jenis yang terakhir, jenis interaksi sosial yang ketiga, yaitu interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti ini. Ini semisal adalah perusahaan A, ini perusahaan B ya, jadi ini membawa nama perusahaannya sendiri-sendiri, bertemu dalam satu meja, melakukan meeting untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk mencapai kerjasama ya. Jadi interaksi sosial ini terjadi ketika 2 kelompok yang berbeda kemudian bertemu dan melakukan interaksi. Terus pada interaksi ini masing-masing anggota bukan lagi berinteraksi secara individu, namun sudah mencangkut kelompok ya. Jadi ini membawa perusahaannya A, membawa nama perusahaan A, ini membawa nama perusahaan B, dan mereka ini saling bertukar pikiran, bertukar pendapat agar mencapai kesepakatan yang ditentukan ya. Contoh yang lebih gampang lagi itu adalah semisal kalian melihat pertandingan sepak bola, itu merupakan kelompok dengan kelompok. Semisal kelompok Persema, kelompok Arema dengan kelompok Persija Jakarta,
yaitu merupakan contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Yang kelompok Arema itu membawa Malang, daerah Malang, yang Persija Jakarta kelompok Jakarta, ya, jadi membawa nama daerahnya masing-masing. Seperti itu ya, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Oke, sampai sini sudah paham ya. Kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu mengenai apa tadi, ada yang ingat? Mengenai faktor-faktor interaksi sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang pertama itu adalah imitasi. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Imitasi itu apa? Imitasi itu adalah tindakan sosial yang meniru sikap, tingkah laku atau penampilan fisik orang lain. Jadi imitasi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai masyarakat yang berlaku. Jadi contohnya seperti gambar ini. Seorang anak ini meniru gaya orang tuanya, yaitu mulai dari bajunya, penampilan fisiknya ini ya, penampilannya, sikapnya, ya, sama-sama membenarkan dasi. Ini merupakan contoh imitasi ya. Diingat-ingat, imitasi itu adalah meniru sikap, tingkah laku atau penampilan fisik orang lain. Faktor yang kedua ini adalah sugesti. Sugesti ini biasanya berbentuk iklan, yaitu rangsangan agar mau mengikuti perintah tanpa berpikir panjang. Ya, ini kan kalau iklannya menarik, kita kan mesti, oh produk ini bagus rek, produk Pantene ini bagus, jadi kita tanpa berpikir panjang kita akan membeli produk tersebut, yaitu namanya sugesti. Berarti iklan tersebut berhasil mensugesti pemikiran kita untuk membeli suatu produk tersebut ya. Contoh lain, semisal kalian melihat hipnotis, semisal kalian melihat hipnotis di acara televisi, itu kan ada penghipnotisnya itu melakukan sugesti, memberikan bisikan sugesti kepada yang dihipnotis agar untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya tanpa berpikir panjang, seperti itu ya. Itu namanya sugesti. Faktor yang ketiga itu adalah identifikasi. Identifikasi ini lebih mendalam daripada imitasi. Kalau imitasi tadi kan mengikuti cara berpenampilannya saja, sikap, tingkah laku. Tapi kalau identifikasi ini adalah seolah-olah ini sama dengan idolanya, sama dengan yang apa yang ia sukai. Contohnya seperti gambar ini. Ini merubah penampilannya sampai dia rela beroperasi plastik agar sama dengan Barbie. Nah, ini berarti kan kalau imitasi tadi kan hanya penampilan saja, semisal dilihat dari pakaiannya saja, terus sikapnya kayak pemarah juga ikutan pemarah. Tapi kalau identifikasi ini lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, yaitu hampir sama, seolah-olah dia itu sama dengan orang tersebut. Contoh lagi kayak ada kan orang mirip Michael Jackson, dia sampai rela merubah hidungnya, merubah wajahnya, merubah kulitnya biar sama kayak Michael Jackson. Itu namanya adalah identifikasi ya. Jadi kalau imitasi itu hanya meniru sebagian, kalau identifikasi ini adalah meniru seluruhnya, seolah-olah ia hampir sama dengan idolanya ya. Untuk faktor yang keempat adalah simpati. Simpati itu apa? Simpati itu adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada orang lain. Tertarik ini berdasarkan apa aja? Berdasarkan penampilan, sikap, wibawa, dan tindakan. Melalui proses simpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami. Contohnya kayak gambar ini. Ketika ada teman kita bersedih, kita akan berusaha untuk menghiburnya dan ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh teman kita. Jadi kita berusaha untuk menghibur teman kita. Itu namanya simpati ya. Semisal lagi kayak kalian tertarik pada saat melihat bencana alam, kalian merasa kasihan, merasakan kesedihan yang mendalam, merasakan kesedihan apa yang dialami oleh orang-orang yang terjadi bencana alam. Kalian kadang ikut
menangis, itu juga namanya itu simpati. Jadi seolah-olah kalian itu ikut merasakan apa yang dialami, ya. Faktor yang terakhir itu adalah empati. Empati ini lebih mendalam dari simpati, ya. Kalau empati ini kita biasanya itu, kalau simpati tadi kan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau empati ini biasanya dengan tindakan. Contohnya kayak kalian melihat berita bencana alam, kalian merasa simpati, kasihan melihat dari televisi. Empatinya apa? Empati kalian itu kalian ikut terjun langsung untuk membantu korban bencana alam, ya. Kalau simpati tadi menggunakan batin, menggunakan perasaan saja, tapi kalau empati ini menggunakan tingkah laku, menggunakan tindakan kalian. Jadi lebih mendalam lagi daripada simpati. Oke, paham ya? Sampai dari sini. Jadi faktornya itu ada, tadi ada apa aja? Tadi ada imitasi, ada identifikasi, ada simpati, ada empati, ya. Nah, itu saja materi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Tetap semangat buat belajar ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih.